Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kali ini kita akan belajar bahasa Arab untuk kelas 4 SD Terpadu Ma'arif Gunung Pring. Untuk kali ini kita akan membahas bab yang pertama, yaitu bab isim isyarah atau kata tunjuk bersama saya Bapak Ahmad Muhajir. Sebelum kita lanjutkan, persiapkan dahulu buku bahasa Arab dan buka halaman atau bab yang pertama dan kita ikuti pembahasannya. Selamat mengikuti. Baik, untuk selanjutnya kita buka halaman di buku kalian. Tolong dibuka halaman ketiga. Di situ ada semacam wacana atau Iqra wafham an-nas at-tali, baca dan pahamilah teks berikut ini. Nah, di slide Pak Guru sudah saya tulis semuanya. Yang pertama ini adalah kita bayangkan bahwa ada percakapan kita dengan teman kita di dalam sebuah kelas. Hadza faslun, ini kelas. Ya akhi, ta'al huna ila fasli. Temanku atau saudaraku boleh datang sini ke kelasku. Nah, kita tuh diajak ke kelasnya. Seperti itu. Dan di situ nanti akan ditunjukkan barang-barang yang ada di kelas tersebut. Begitu, itu dibayangkan seperti itu dulu. Hadza babun wa hadhihi nafizatun. Perhatikan kata yang bergaris bawah. Ada kata hadza dan kata hadhihi. Nanti akan kita bahas itu di slide selanjutnya. Ini pintu dan ini jendela. Perhatikan ya, ada hadza babun dan hadhihi nafidatun. Kalau hadhihi selalu diakhiri dengan tak marbutoh atau tak yang berada di paling belakang itu. Lanjutnya, hayya nadkhulul fasla. Ayo kita masuk kelas. Itu artinya, nah, jadi setelah diajak oleh teman kita diajak untuk masuk ke dalam kelasnya. Nah, berarti tadi kejadian yang awal tadi itu masih berada di depan kelas. Ditunjukkan hadza babun, ini pintu, wa hadhihi nafidatun, dan ini jendela. Nah, setelah masuk kelas, ungdur, lihatlah. Dzalika maktabun wa tilka khizanatun. Zalika maktabun, itu meja dan itu almari. Nah, berarti ini menunjukkan barang-barang yang ada di dalam kelas. Ada meja dan ada almari. Di situ juga ada kata yang di garis bawah, yaitu zalika dan tilka. Selanjutnya, hadza maq'adun wa hadhihi saburatun. Ini bangku dan ini papan tulis. Hadza tobashiru wa hadhihi mimsahatun. Ini kapur dan ini penghapus. Tilka sa'atun wa tilka suratun. Ini jam dan itu gambar. As-sa'atu 'alal haiti, jam di atas dinding. As-suratu bijanibis sa'ati, gambar di sebelah jam. Hal hadhihi kurrasatun. Perhatikan tanda tanya di belakang. Ini menunjukkan bahwa ini adalah kata tanya, gitu ya. Berarti ini kita bertanya kepada teman kita yang mengajak kita tadi. Hal hadhihi kurrasatun, apakah ini buku tulis? Teman kita menjawab, la hadhihi kharitatun. Tidak, ini adalah peta. Nah,
Perhatikan kata yang bergaris bawah itu ada hadza, hadihi, zalika, dan tilka. Itu disebut isim isyarah atau kata untuk menunjuk, seperti itu. Terus kita akan masuk ke slide selanjutnya untuk membahas kata tunjuk tersebut. Baik, kita akan membahas bab kata-kata tunjuk, kata tunjuk atau isim isyarah yang ada pada bab yang pertama ini. Ismul isyarati atau kata tunjuk adalah kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada kata tunjuk atau yang disebut dengan isim isyarah. Dalam bab ini ada 4 hadza, 1 hadza, yang kedua hadihi, yang ketiga zalika, dan keempat tilka. Nah, sebelum saya lanjutkan, dalam bahasa Arab perlu diketahui bahwa kata terbagi menjadi 2, yaitu 1 mudzakkar atau kata yang dianggap laki-laki. Contohnya adalah faslun, tobashirun, maq'adun. Ini kata-kata yang dianggap laki-laki. Nanti kenapa demikian? Karena nanti kata ini akan berpengaruh pada kata tunjuk yang dipakai, begitu. Kalau kata yang ditunjuk adalah laki-laki, maka menggunakan hadza atau zalika. Jika kata yang ditunjuk adalah perempuan, maka menggunakan tilka atau hadihi. Yang kedua adalah mu'annas atau kata yang dianggap perempuan. Biasanya ditandai dengan tak marbutoh, seperti yang saya tertampil dalam slide ini, yang saya berikan tanda kurung itu namanya tak marbutoh yang berada di akhir kata. Contohnya adalah nafizatun. Nah, kata nafizatun ini diakhiri dengan tak marbutoh. Yang kedua saburatun. Ketiga kurrosatun. Nah, pokoknya setiap kata yang diakhiri dengan tak marbutoh ini, maka kata ini dianggap perempuan. Maka kata tunjuk yang dipakai menggunakan hadihi atau tilka, seperti itu. Jadi tidak harus mengetahui maknanya, nggak apa-apa sebenarnya, asalkan bisa mengidentifikasi atau bisa mengenali ciri-cirinya. Oh, ini katanya apa ya? Laki-laki atau perempuan? Cari tanda-tanda kalau itu perempuan. Ada tak marbutohnya atau tidak? Oh, kalau ada, oh berarti ini perempuan. Berarti saya menggunakan hadihi atau tilka. Oh, kok tidak ada tanda-tanda mu'annas atau perempuannya, maka menggunakan hadza atau zalika, karena kata itu berarti dianggap laki-laki. Perhatikan slide selanjutnya untuk sebuah contoh-contoh kalimat penggunaan kata tunjuk ini. Baik, untuk slide ini kita akan tampilkan ada 3 kolom di situ. Kolom yang pertama adalah kata tunjuk, jenis kata tunjuknya, yaitu ada hadza, hadihi, zalika, dan tilka. Kolom yang kedua adalah digunakan atau peruntukannya. Jadi kata hadihi ini
diperuntukkan atau digunakan untuk menunjuk apa gitu, laki-laki tadi. Dan kolom yang 3 adalah contoh kalimatnya dan ada artinya di situ. Nah, sekarang kita akan mulai. Satu, hadza. Hadza artinya ini. Hadza artinya apa? Ini. Digunakan untuk menunjuk kata yang dianggap laki-laki atau menunjuk laki-laki. Contoh kalimatnya adalah hadza tobashiru. Kalau dalam kalimatannya, ma hadza, apa ini? Hadza mal'abun. Ini tempat bermain. Di situ ada 2 warna, satu warna merah, itu adalah kata tunjuk atau isim isyarahnya, dan warna biru, itu adalah kata yang ditunjuk. Di situ dilihat tidak ada tak marbutoh atau tidak ada tanda-tanda muannasnya atau tanda perempuannya, maka menggunakan hadza. Jika diartikan in hadza mal'abun, apa ini? Ini tempat bermain. Jadi setiap kata tanya yang dilontarkan, misalnya ma hadza, apa ini? Maka jawabnya hadza mal'abun, ada hadzanya di depan ini. Seperti itu ya. Jadi ini sekaligus bisa untuk menandai. Kalau kata tanyanya menggunakan ma hadza, misalnya begini, ma hadza tanda tanya terus titik-titik mal'abun, maka kata yang dipakai harus hadza, sesuai dengan kata yang kata tunjuk yang digunakan untuk bertanya. Yang kedua, hadhihi, artinya adalah ini, sama. Hadza juga artinya ini, hadhihi juga artinya ini. Yang membedakan adalah hadhihi digunakan untuk menunjuk kata yang dianggap perempuan. Contoh kalimatnya hadhihi kharitatun. Seperti itu. Tidak perlu mengetahui maknanya, nggak apa-apa. Yang jelas ketika di belakang kata yang ditunjuk ada tak marbutohnya, itu berarti mu'annas, maka kata yang dipakai adalah hadhihi. Yang kedua, contoh kalimatnya adalah ma hadhihi, hadhihi madrasatun. Apa ini? Ini sekolahan. Maka ketika ma hadhihi menggunakan hadhihi, maka jawabnya adalah hadhihi madrasatun. Sama seperti di atas tadi, ketika dihilangkan kata-kata hadhihi yang kedua, misalnya ma hadhihi titik-titik madrasatun, maka kalian harus menambahkan kata di depannya, kata tunjuk di depannya menggunakan hadhihi, seperti itu. Yang selanjutnya adalah zalika, artinya itu. Jadi kalau tadi hadza hadhihi artinya ini, zalika artinya itu. Digunakan untuk menunjuk laki-laki. Contoh kalimatnya adalah zalika faslun. Ma zalika, apa itu? Jawabnya adalah zalika faslun, itu kelas. Seperti itu, sama seperti di atas tadi. Terakhir, tilka, artinya juga sama, itu, tapi digunakan untuk menunjuk perempuan, kata yang dianggap perempuan. Kalau zalika untuk menunjuk laki-laki, kalau tilka untuk menunjuk kata yang dianggap perempuan. Contohnya adalah tilka sa'atun, itu jam. Contoh yang lebih panjang, ma tilka, apa itu? Tilka sa'atun, itu jam. Nah, seperti ini cara penggunaan kata tunjuk yang ada di bab 1 Bahasa Arab kelas 4. Nanti akan Pak Guru berikan tugas, yaitu halaman keempat yang B, di situ tertulis ba. Jadi halaman 4 di buku itu ada 2 tugas. Satu, A, dalam buku ditulis alif, tarjimul jumala al-atiyah ila lughatil indonesiah. Terjemahkanlah kalimat berikut ke dalam bahasa Indonesia. Itu satu. Yang kedua, ajib
anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, untuk menguji kemampuan kalian dalam memahami apa yang Pak Guru jelaskan, maka Pak Guru akan berikan tugas untuk mengerjakan soal di halaman keempat A dan B. Kerjakan di buku saja, tidak usah ditulis lagi, cukup langsung diterjemahkan, pakai pensil juga boleh. Nanti setelah itu difoto dan kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing untuk diberikan nilai. Demikian untuk menguji kemampuan kalian dalam memahami apa yang Pak Guru jelaskan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 4 pada kesempatan ini. Jangan lupa dikerjakan tugas di halaman 4 yang A dan yang B untuk menguji kemampuan kalian dalam memahami apa yang Pak Guru jelaskan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata atau kalimat atau penjelasan yang belum bisa dipahami, silakan ditanyakan ke Pak Guru atau melalui wali kelas masing-masing. Demikian, terima kasih Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.